Nah ini sekarang yang masalah yang kita hadapi. Manajemen parkir kan saya bilang perumahannya atau parkir ya. Dulu telepon umum itu orang cari untuk berkomunikasi, ada poin. Seiring bertambahnya waktu telepon umum hilang. Ada HP Android. Sekarang orang pakai HP Android bisa video lama dalam masa. Sebelum HP Android ada HP Nokia. Artinya perubahan manajemen dan pola pengaturan parkir itu semakin hari semakin tahun itu berubah. Bisa-bisa saya bilang dengan kebutuhan atau pengaturan pola parkir yang semakin maju, juru parkir lapangan usaha atau orang terjadi parkir bisa menjadi hilang. Di Singapura tidak ada juru parkir. Ayo, kenapa? Karena masyarakat di Singapura sudah lebih maju. Kenapa saya bilang sudah bisa mengatur parkir sendiri? Kalau ada yang melanggar parkir, sudah ada CCTV setiap jalan. Bapak melanggar parkir di Singapura, bawa mobil langsung plat nomor ketahuan, besok langsung datang selatinan ke rumah. 5 kali bawa melanggar aturan di jalan, SIM dicabut. Apalagi perannya juru parkir. Nah, artinya itu kita berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, artinya dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kalau kita tidak mempersiapkan diri, kalau mempersiapkan bertahan dengan cara-cara lama, ya pasti yang ada nanti dia setiap hari ribut tidak sampai. Kalau kita setiap hari ribut banyak musuh. Padahal itu adalah kondisi-kondisi perubahan zaman, perubahan teknologi. Gitu. Ya, tadi Pak yang bertanya Pak. Yang mana ini Pak? Ya. Kenapa itu kemarin Alfamart tidak boleh diparkir Pak? Cuma kalau kita juga lapangan kerja untuk parkir. Ya. Kalau lapangan kerja untuk nggak parkir, kan hari pertama Pak sudah belajar peraturan parkir. Nah, mestinya sudah ada perda. Alfamart itu saya juga tidak tahu bagaimana perdanya. Alfamart itu karena secara lahan pun yang digunakan sama Alfamart itu area yang milik ruko, lahannya dia. Ya kan? Dia kan cuma menggunakan ini katakanlah bahu jalan. Nah, yang tahu bahu jalan ini dinas PU. Izin pada saat mendirikan izin mendirikan bangunan ada namanya block plan. Ya Bapak tidak paham, yang tahu itu orang bisu. Nah makanya saya arahkan Bapak ketika terjadi masalah itu koordinasi dengan supervisor parkir. Kalau ada seksi parkir yang tahu block plan itu mereka. Nah pada saat ini bahu jalan, areanya dinas perhubungan mengelola parkir itu sampai dengan bahu jalan. Dari sini ke sini, ini areanya Alfamart. Nih, katakan ini trotoar kan? Nah, ini trotoar. Nah, di situ bisa mengelola parkir hanya melalui katakanlah kebijakan dinas perhubungan ini dihapus trotoarnya jadikan lahan parkir untuk menaikkan PHD bisa saja. Ini dihapus, dimodifikasi, ini jadi lahan parkir. Nah, ini ada lahan parkir. Dirubah dari sini ke sini, dirubah jadi parkir sejajar, misalkan ini kan parkir apa namanya? Sudut. Ya, parkir. Ya, 100 ton lagi, 100 ton begini kan terus. Ada 1, 2, 3 slot parkir dirubah di semuanya sana. Boleh Pak, kalau kebijakan kualitasnya seperti itu. Tidak pokoknya tujuannya apa untuk meningkatkan PAD. Maka percayalah juru parkir, betul? Ya, kalau kebijakannya seperti itu, ya. Tapi kita kan cuma ambil kebijakan. Saya kan cuma masuk teorinya aja. Kalau disuruh ngambil kebijakan tidak bisa juga kan. Nah, termasuk kok sekalian. Nah, lalu ini area ini secara hukum ini adalah area milik lahan milik ruko. Kalau katakan yang Alfamart ini Alfamart Pak. Ataupun Indomaret. Nah mereka berhak mengelola itu. Gitu dan tidak dibawa biaya distribusi parkir karena Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengatur sampai di situ. Rambu lalu lintas yang berkebutuhan untuk kita pelajari kemarin tidak memiliki area sampai di situ. Ini areanya mereka. Yang paham ya? Nah, makanya kemarin terjadi ibu-ibu yang itu ribut dengan juru parkir. Benar Pak, dia kata ya ibu.
Gimana? Jakarta kan ribut kemarin mau parkir apa bangun kemarin. Tidak Pak, tidak berhasil mereka. Ya nggak berhasil sama. Kalah mereka, karena masuk TV Pak, untuk TV. Iya, maksudnya Saya mau ngelola itu Pak, kemarin semua apa bangun, tapi tidak bisa, tidak mampu gitu Pak. yang mengelola sama. Masyarakat sana ada Jakarta kan ada untuk TV Pak, di siaran untuk TV. Ayo kan nggak bisa. Ya tidak bisa, mentok mereka. Iya. Sama Pak. Iya. Iya. Nah. Yang selama ini kamu pakai jadi lakukan sekarang Perkara hukum. Iya. Jadi permasalahannya di situ apakah kami mengikuti arahan dari orang tua atau dari besok? Bisa Pak. Besok. Iya. Tapi gimana kalau seandainya orang hukum, ya kan? Karena itu merasa hak mereka, pekarangan mereka, Iya. ya kan? Gimana sikap kami apa yang kami lakukan di situ? Iya. Permasalahannya area parkir ini tadi. Ini lahan milik hukum. Ini lahan milik undang-undang jalan yang sudah dilindungi, sudah diatur dalam undang-undang jalan. Yang mengelola itu disub melalui juru parkir. Tapi selama ini yang kami pakai Ya. lahan pekarangan yang punya hukum, Pak. Kalau lahan yang punya hukum, ini dari disub dia koordinasi inventaris. Katakanlah di sini ada berapa ruko, 20 ruko. Disub ini menginventarisir seluruh pemilik ruko. Karena apa? Ini masalah kepentingan saya sebagai orang berhubungan sebagai disub adalah kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Saya bilang karena di sini ada rukonya ramai, kalau tidak disediakan fasilitas parkir kami tutup. Kenapa? Ini bikin macet. Iya. Gimana? Seharusnya begitu. Nah, kepentingannya kita ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Ini baru ruko, bagaimana kalau pasar? Kiranya kerjasama diskup dengan Pol, orang Pol lah. Iya, artinya digunakan kalau dia ruko, dia punya lahan di sini. Lahan ini kan sebenarnya untuk pribadinya ruko. Ya, dia mau taruh barang, dia mau taruh sepeda motornya dia, kepentingan pelanggannya dia. Itu sebenarnya haknya ruko. Kepentingan yang kita disuk, kepentingan yang kita berhubungan, kita bernegosiasi dengan pemilik ruko. Berarti Pak, bukan kami sebagai guru parkir yang menegosiasi di lapangan Bapak karena langsung di lapangan seperti itu. Tapi dari disub, dari seksi parkir, Bapak kan cuma ngurusin 1 ruko. Disub ini kan ngurusin 100 ruko, Pak. Semua ruko di sana ini kan ngurusin sama disub. Ya kan? Nah, Bapak kan 1 orang berapa ruko yang di lahan Bapak? Di disub itu ratusan ruko yang di sana ini ya urusannya disub. Ya kan begitu. Nah, tapi begitu kita dari satuan terkecil, kita berurusan dengan 1 ruko. Nah, artinya ini yang inventarisir. Harusnya oleh disub inventarisir. Bila mana terjadi kemacetan di sini, katakanlah ada 4 ruko, koordinasi dengan ruko boleh tidak digunakan. Kalau tidak boleh, oleh pemilik ruko yang tidak bisa dipaksakan, cari alternatif lain. Karena kebijakan retribusi parkir itu ada di dinas perhubungan. Nah, itu namanya nanti manajemen pengelolaan parkir. Nah, kalau manajemen pengelolaan parkir, saya tidak bisa berikan materinya kepada bapak sekalian. Nanti itu orang disub yang mau diklat. Nanti saya cari bagaimana manajemen pengelolaan traffic di manajemen ataupun parking manajemen. Bagaimana? Kalau terjadi permasalahan ini bagaimana solusinya? Ya, gitu ya Pak. Saya mau tanyakan lagi. Saya Pak, Ya. boleh saya maju Pak? Ya. Terima kasih Pak. Oke Pak. Yang saya mau tanya ini Pak, ini kan bahu jalan ini keluar Pak. Kalau misalnya yang mau bilang tadi, kalau misalnya ruko ini langsung ke sini kita bisa kita wakil. Soalnya di wilayah Sanggau ini bahu jalan ini tidak ada Pak, hanya adanya di Wodok. Kalau misalnya kita di Sanggau ada, kalau misalnya seperti ini semua tidak bisa kita wakil Pak. Ini Pak, ini kan trotoar. Nah ini bahu jalan, ini jalan kan. Nah ini kan langsung ruko ini langsung sini Pak. Ya, dan dari sini bahu jalan ini ada di Sanggau Pak.
Jadi kami yang akan lari tidak akan bisa kalau misalnya rupanya apa namanya Ya, Bapak dalam konteks sebagai juru parkir, Bapak hanya bisa berkoordinasi secara keluarga dengan pemilik ruko. Ya, secara de facto yuridisnya ini urusannya dinas PU, dinas perhubungan, Pemda kepada pemilik ruko. Karena yang tahu blok plan ini adalah dinas PU, Bapak nggak tahu. Jadi Bapak hanya negosiasi tipis-tipis di sini, tipis-tipis. Nah, nggak boleh ngotot di sini. Nah, maksud saya ini maksudnya pemilik ruko tuh di situ harus kerjasama dengan pemilik ruko. Kalau misalnya kami langsung nanti lalu gimana? Kami kan di bawahannya di situ itu. Iya. Makanya kalau saya kan ini kan menjelaskan teorinya, Pak. Nah, kalau saya sama Bapak saya nggak bisa. Nah, coba itu panitia yang daerah. Ayo di. Nah, ini orang bisu. Ini orang bisu. Nah, ya. Coba tanyakan Pak sama orang bisu. Kalau saya nanti menjelaskan, kalau Bapaknya tidak paham secara teori, tugas saya sebagai instruktur pengajar menyampaikan teorinya. Tapi kalau masalah kebijakannya tanya sama orang bisu ya. Ayo coba Pak. Ada pertanyaan? Sampaikan lagi Pak ke depan Pak pertanyaannya. Jadi seperti ini Pak. Ini kan bahu jalan ini Pak. Ini apa namanya trotoar. Jadi ruko ini, jadi kan kami trotoar, tidak ada khusus untuk parkir gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita mau parkir di ruko, nanti ada kasus yang seperti yang ada lah sekarang kan. Nah, tapi apa namanya yang saya tanyakan, kalau misalnya kita parkir di tempat ruko itu nanti lalu ada komplain dari pemilik ruko gitu. Yang ada bikin kayak seperti ini nih. Nah, ini kan marka jalan, ini bahu jalan ini disambut ada Pak. Jadi seperti apa yang kami mau tuh pihak apa namanya disuruh kerjasama dengan pemilik ruko, jadi enak kita nanti negosiasi gimana gitu. Ya, makasih. Jadi gini Bang Dodi, itu kita kriteria kan dulu parkir ada yang namanya on the street dan off street. On the street itu di jalan, off street itu di lahannya. Kita lihat lagi dari sisi yang namanya fasilitas umum. Pembangunan ruko dikeluarkan IMP-nya apabila pembangunannya 15 meter dari tepi jalan, dari tepi jalan. Jadi sebenarnya halaman ruko ini adalah fasilitas umum, tidak boleh dibangun sama sekali. Pertanyaannya, siapa yang nyuruh ruko membangun semen di sini? Nah, gitu. Nah, itu untuk satu ya. Kalau untuk ruko melarang itu gimana ya? Itu memang konflik selama ini lah kita kan. Iya. Tapi kami dari pihak BISU kan juga memfasilitasi itu. Kami bermediasi juga terhadap pihak ruko kan. Nah, bagaimana caranya kami tetap mendukung teman-teman dari parkir lah. Itulah. Ada lagi yang mau ditanya? Untuk Disu pertanyaannya, itu pertanyaannya tadi itu untuk Disu, saya tidak bisa jelaskan, ya. Jadi kawan-kawan yang kawan lama posisi itu malam tadi ini kita yang bersenggol itu kan itu banyak toko, sedangkan di bangunan toko ruko tuh banyak batu-batu dagang mereka tuh taruh di luar, tapi masih area mereka, area ruko. Mungkin ini salah Kalau kita parkir di untuk market jalan, kita parkir sana itu macet, sedangkan untuk lebar jalan itu lebar itu 4 meter, kalau sedangkan motor ya berapa itu? 0,75 kan? ya begini, saya menjelaskan untuk di jalan apa? Right? Pangeran Mas, Pak. Pangeran Mas. Untuk Pangeran Mas
itu karakteristik lalu lintasnya itu satu arah ya. Iya. Nah, satu arah. Di situ kalau menurut saya, di sisi sekarang SRP dari kendaraan sepeda motor itu kan dengan ke belakang 80 kalau nggak salah 80 kan. Itu cukup untuk satu baris cukup. Kalau di on the street di jalan ya. Pertimbangannya itu satu arah dan bakalan bisa bikin macet. Nah, kecuali ada yang melanggar rambu, itu sudah jelas tuh. Rambu dari Bukit Luar tidak bisa belok ke kiri masuk ke Pangkalan Mas, karena itu perboden. Nah, itu pasti macet. Nah, kalau misalnya satu arah keluar dari Barito tidak bakal macet. Karena prinsip parkir itu kendaraan harus parkir dengan satu arah, harus lalu lintas. Gitu ya. Jadi tidak bakalan bisa macet kecuali ada yang melanggar rambu pasti itu ketemu. Tapi ini mata dia. Ya. Tapi kalau satu arah sana ini susah diatur. Gimana? Ah. Betul. Itu permasalahannya. Itu kebijakan siapa yang ngatur sebenarnya? Jadi ini kalau untuk itu kami kan juga manusia, Iya, Pak. pastikan, dan kami kan keterbatasan personil nih. Nah, kami sebenarnya berharap penuh terhadap bantuan tukang parkir ini, ya sekedar menegur kan nggak salah. Nah, sangat membantu sebenarnya. Itu sih harapan kami itu aja sih. Kadang tuh susah kan? Kayak Pak, kayak kalau yang mobil-mobil parkir di bawah jalan itu bisa berhadap di kaki kursi. Kalau lama Maka lagi Ini truk-truk itu yang harus kalau harus bisa dibedakan dulu antara bahu jalan dengan badan jalan. Di bawah jalan. Kalau kita mau saklek masalah aturan, ya namanya parkir di bawah jalan itu dalam keadaan darurat, itu loh. Dan harus ditandai dengan lampu hasar. Nah, dia Nah, itu dulu. dia belanja ya biasa. Belanja. Kalau kayak parkir kan jadi parkirnya di bawah jalan. Bahu jalan. Nah, jadi Ini kalau bisa, fungsi dari petugas parkir ini kan adalah membantu untuk kelancaran lalu lintas di tempat lah kan. Nah, jadi kalau bisa kita arahkan dulu supaya tidak mengganggu arus lalu lintas kan. Nah, apabila misalnya mereka nggak mau, ya udah usir aja gitu kan. Nggak usah ngomong ke sini gitu. Kalau tidak mau Pak ganggu. jawab dia Pak. Hah? Tidak mau Bapak tahu tuh, Pak. Iya posisinya ini. Posisinya Bukan pajak loh. itu kan mulai kan. betul. Sekarang bagi kita hubungan kan udah bisa nyaman lagi kan. Ya. Udah laku kan. Posisinya gini, parkir ini kan harus bisa dibedakan antara stop dan parkir itu beda loh. Nah, kalau stop itu pengendara ada di dalam mobil. Nah, stop susah juga kita mau minta nih kan. Kalau saya stop loh Pak, ya kan. Nah, kalau parkir dia meninggalkan. Nah, itu yang bisa kita pungut retribusi dari situ. Tapi bagaimana caranya kita menghadapi masyarakat ini secara humanis lah. Ya, kita bicarakan baik-baik. Itu aja sih. Baik sama-sama apa Pak. Ya. Bentar ya, ini gitu. Tahu lah kalau belum belanja, ya. Nah, itu ya itu. 100 watt masih minta uang. Jadi, kira-kira udah jelas? Nah, oke, kembalikan ke Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak. Jadi tadi yang dipertanyakan atau soalan itu sudah terjawab. Harusnya untuk menyelesaikan ini, ya, kalau dari kami PP2 tadi membawa hanya menyediakan jenis diklatnya, ya. Kalau dari disub tidak paham bagaimana cara menginventarisir, kita latih. Hanya itu saja. Tapi untuk mengambil kebijakannya itu semua di tangan disub. Misalkan, ya, dari disubnya bagaimana caranya Pak menginventarisir ruas jalan, kita cari. Ada diklatnya orientasi relatif. Dalam tingkat orientasi lanjut itu kita ada inventarisasi ruas jalan, ya, mana ada bija, mana ada maja, ya. Kalau sudah sampai ke tingkat manajemen ada namanya penilai analisa dampak lalu lintas, ya.
ada tingkat-tingkatnya lainnya banyak, ada penyusul dan segala macamnya banyak. Kita menyediakan pelatihannya, tapi kalau kebijakannya itu ada di dinas perhubungannya, ya. Nah, kita materinya hari ini itu adalah pengaturan parkir. Salah satunya adalah praktek parkir, pembenahan tadi ada praktek simulasi praktek dan lain-lain. Tapi kalau masih sampai ke situ tadi, masalah seperti itu sifatnya sudah teknis, ya. Sifatnya sudah kebijakan. Nah, kalau dia yang ambil kebijakannya kepala dinas perhubungan, ada lagi pelatihannya namanya diklat tingkat pimpinan. Ya, nanti pimpinannya yang tidak paham diajarin bagaimana memetakan permasalahan, kemudian solusi apa yang harus diambil, mana yang harus diprioritaskan antara jalan pada ruas jalan, antara macet, antara kecepatan, antara polusi, semua sudah ada. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ya, kita nggak bahas sampai situ lagi karena kita ada materi yang lain. Oke. Nah, sistem informasi manajemen parkir. Nah, di sini dia. Oke, ini dia. Karakteristik parkir. Karakteristik parkir merupakan ukuran-ukuran atau besar-besaran yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan fasilitas ruang parkir. Apalagi dengan permintaan ruang parkir yang sudah tinggi-tingginya. Hal ini perlu sebab jika persoalan parkir tidak tertangani dengan baik, ya, bisa memicu terjadinya kemacetan lalu lintas di jalan. Ya, jika persoalan parkir ini tadi yang tadi antara juru parkir dengan pemilik rokok tidak ditangani dengan baik, bisa memicu persoalan yang berujung kepada kemacetan lalu lintas. Ya, kenapa? Kalau bapak-bapak juru parkir kan kepentingannya hanya terhadap pendapatan saya hilang. Kalau besok kepentingannya tadi kan kita ngomong, ya, katakanlah di pagi hari itu tadi 08.00 sampai dengan 10.00 ini ada katakanlah 20 sepeda motor. Biasanya harian volume parkir biasa. Dengan adanya truk, ya, dengan adanya truk, satu buah truk, ini kemana parkirnya? Hah? Ya, Pak? Kalau Bapak sebagai juru parkir berpikirnya offset. Kalau saya sebagai pengelola jalan berpikirnya bukan offset. Kemana dia parkir? Harus disediakan. Nah, kenapa? Karena demi kelancaran lalu lintas. Kalau tidak ditangani yang 20 orang ini, itu akan menimbulkan masalah-masalah baru. Itu sudah ruang lingkupnya tugasnya si dinas perhubungan. Ya? Jadi kalau Pak sekalian kan berpikir tentang offset, retribusi, pendapatan dan segala-galanya. Nah, kalau dinas perhubungan itu sudah supply and demand parking. Ada pelajarannya. Manajemen parkir, ya, itu sudah ada pelajarannya, nanti di diklat teknis ada. Kalau ini hanya juru parkir saja. Oke, terus apalagi dengan makin banyaknya ruas jalan berbesar belakang yang banyak dipakai untuk parkir on street parkir, sehingga diperlukan dana parkir yang baik. Apalagi dengan makin terbatasnya parkir dibandingkan juga terus. Oke, ini karena waktu sudah mepet, silakan baca-baca aja yang ada di kertas. Ya. Kalau kurang jelas nanti boleh silakan WA saya terkait materi saja. Saya layani kalau ada yang belum pertanyaan terhadap materi-materi itu, saya layani untuk komunikasi by WA. Nanti WA saya ada di sini. Ya, saya layani hanya berupa materi saja. Kalau ada materi saya yang kurang lengkap boleh WA. Japring saya. Di luar itu saya tidak layani. Ya. Nah, ini 0813175831 ya, info empati. Oke, silakan kalau ada yang kurang jelas karena kita kejar target. Tidak ada Pak. Ada itu Mas tulis itu. Ya, simpati 0813175731. Kalau ada pertanyaan terkait itu saya layani, di luar itu saya tidak layani. Oke. Terus bangkitan parkir dan seterusnya. Terus cara informasi mendapatkan informasi parkir. Nah,
Tadi kan kita sudah sampai tadi masalah volume parkir apa segala macam, cara surveinya segala macam itu sudah ada di slide, tapi tidak secara mendalam dipelajari dalam bidang juru parkir. Di bidang nanti lainnya sudah ada, di bidang teknis ada lagi kurikulum yang mengajar itu. Oke, kita akan belajar sampai dalam hanya tipis-tipis saja, senggol-senggol sedikit. Oke, terus penggunaan informasi parkir, terus penggunaan informasi lalu parkir, terus sistem informasi parkir, teknologi parkir, meteran parkir. Terima kasih. Oke, sekarang jamnya kita praktek, kita turun ke lapangan, kita mulai di bawah untuk mengejar praktik yang tadi supaya target kompetensi juru parkir yang tercapai. Habis itu praktek lapangan, habis itu kita pulang. Oke, besok dilanjutkan mengajar oleh Bapak Pras itu. Ya, sekalian. Oh, betul. Senior juga. ya, Kalau kita ini pakai lapangan enggak? ya, Yang ada bawa baju kaos, ya. itu silakan ganti apa kita juga apa yang ada ini ya? Coba tanya ke panitianya dulu. Besok pakai baju apa? Penitia, enggak besok kan? Besok. Habis